Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Rara Munjar kembali menjumpai Anda dan pada malam hari ini di program khusus dialog khusus bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan kita akan mengupas tema yang tentunya menarik sekali pada malam hari ini, yakni sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025, akselerasi inklusi layanan Adminduk mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya pemirsa, Anda juga bisa bertanya langsung melalui line telepon kami di nomor 0711 364 666 dan juga Anda melayangkan pertanyaan melalui YouTube Sriwijaya TV dan juga Instagram Sriwijaya TV dan juga TikTok Sriwijaya TV. Dan pemirsa, berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang penunjukan tim pelaksana kompetisi inovasi pelayanan publik Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan tahun 2025, maka kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025 ini pun kembali dilaksanakan. Terkait hal ini kita akan membahasnya mengenai kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025, akselerasi inklusi layanan Adminduk, mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Dan untuk itu bersama saya sudah bergabung sudah hadir, terima kasih sekali ini dua tamu kehormatan kita pada malam hari ini. Yang pertama di sebelah saya langsung ini dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Gimana kabarnya malam ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nanti siap berbagi informasinya pada masyarakat Siap. Sumatera Selatan ya Bapak ya. Dan juga berikutnya ada Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin MSI, dosen FISIP Universitas Sriwijaya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, Bapak Husni Tamrin ini adalah selaku dewan juri yang akan menilai jalannya kompetisi ini tentunya secara fair seperti itu ya Bapak ya. Oke, dan Anda sekali lagi pemirsa kami undang untuk bergabung di line telepon 0711 364 666 atau bisa juga Anda melayangkan pertanyaan melalui YouTube Sriwijaya TV, Instagram Sriwijaya TV dan juga TikTok Sriwijaya TV. Baik Bapak, ini kembali lagi kita membahas mengenai kompetisi inovasi pelayanan publik yang tahun ini alhamdulillah terselenggara kembali ya Bapak ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, ini bisa dibahas sedikit Pak ini mengenai tema yang diusung di tahun ini. Boleh dijawab Pak? Terima kasih ya, selamat malam para pemirsa Sriwijaya TV, masyarakat Sumatera Selatan yang bisa menyaksikan acara ini ya. Bahwa Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025 ini kembali melaksanakan kompetensi inovasi atau KIPP ya. Nah, pelayanan publik yang kami kompetisikan ini yaitu khusus untuk layanan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Jadi pesertanya ini dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Terkait tema untuk tahun 2025 ini ya sesuai dengan tema kita yaitu akselerasi inklusi layanan Adminduk untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa kami mengambil tema ini? Ya, ini merupakan akselerasi inklusi layanan Adminduk ya. Ini berarti untuk mempercepat dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat itu bisa terlayani terhadap permohonan dokumen kependudukan. Karena masih banyak kadang-kadang masyarakat kita yang masih sulit untuk menjangkau layanan Adminduk tersebut, maka kita coba ya kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan bagaimana supaya bisa seluruh lapisan masyarakat, apakah itu yang berada di daerah 3T. Untuk di Sumatera Selatan ini masih ada satu kabupaten kota yang terkategori 3T yaitu Musirawas Utara. Nah, akan tetapi bukan hanya
masyarakat di 3T ini, tetapi juga kita bisa menjangkau yang namanya kelompok masyarakat rentan, seperti umpamanya yang penduduk yang mungkin ada di LP, kemudian ada lansia, kemudian daerah-daerah yang terpencil yang akses untuk menuju ke layanan Dukcapil di kabupaten atau bahkan di kecamatan itu masih dianggap sulit. Nah, maka kita mencoba untuk memberikan peluang kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk membuat atau melakukan inovasi dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan tersebut. Oke. Nah, persyaratannya apa nih Pak? Apakah memang harus sudah jalan dulu? Apakah harus harus proposal aja boleh, ide aja boleh gitu Pak? Nah, untuk mengikuti persyaratan ini tentunya inovasi yang harus diikutkan ya yang namanya inovasi layanan Adminduk atau layanan publik khusus bidang Adminduk ya, itu tidak lain adalah untuk mengatasi permasalahan yang sulitnya atau yang masyarakat sulit untuk memperoleh layanan Adminduk. Nah, sesuai dengan tema tadi ya, dengan layanan yang inovasi layanan ini tentunya dia harus melakukan inovasi itu berlaku minimal dia sudah dilaksanakan mulai dari Januari 2024 seperti berarti itu. harus sudah jalan sudah jalan itu, Bapak ya. Oke, saya ke Bapak Husni Tamrin Pak. Sebenarnya kalau dari Bapak melihatnya inovasi seperti apa sih yang dicari, yang yang dibutuhkan dan yang dicari seperti itu? Ya, baik. Secara umum kan yang kita maksud dengan inovasi dia punya kebaharuan, ya. Ada kebaharuan, terus dia harus orisinil, terus dia mudah dilaksanakan, mudah dikerjakan, mudah ditiru, dan dia punya dan bermanfaat, gitu. Itu secara umumnya. Nah, khusus untuk sesuai dengan tema kita adalah mempercepat layanan inklusif untuk yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kita menekankan penilaian itu tidak hanya pada kebaruan-kebaruan yang sifatnya kalau dulu biasanya pada digital gitu, enggak ya, tapi juga pada inovasi-inovasi sosial gitu. Yang paling penting dia harus inklusif. Inklusif itu atau layanan itu bisa menjangkau semua pihak, terutama difabel, lansia, dan proses sudah disampaikan gitu. Yang kedua, dia harus berdampak ya, dia harus berdampak yang nyata pada kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga itu dia harus menjawab kebutuhan nyata dari masyarakat gitu ya. Tapi kalau melihat kebutuhan yang saat ini paling dibutuhkan apa nih Pak dari masyarakat sendiri, terutama untuk yang Sumatera Selatan kalau Bapak melihatnya? Ya, secara umum tentu kebutuhan paling nyata itu adalah orang ingin layanan yang mudah, cepat, dan murah ya, kebutuhan gratis ya. Tapi sebenarnya nggak bisa dipukul rata begitu aja, masing-masing daerah tuh punya kekhasan masing-masing gitu. Nah, bagaimana nanti masing-masing pengusul gitu, pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Kota itu dia bisa menjelaskan di dalam penjelasan dia ya. Jadi apa alasan dia menyelenggarakan itu sebagai inovasi, sebagai satu inovasi yang patut diperlombakan, apa kebutuhan nyata dari masyarakat yang ingin mereka jawab gitu. Kemudian dalam penelitian itu juga harus dilihat juga bahwa memang benar-benar menjawab kebutuhan nyata, artinya seperti judulnya akselerasi, dia memang mempercepat. Jadi kalau dulu sekian, sekarang lebih baik gitu. Oke, jadi goals-nya adalah memperbaiki pelayanan publik seperti itu ya Bapak ya. Oke, tapi kalau dari sisi peserta sebenarnya mungkin Pak Husni bisa menekankan ini loh yang harus diperhatikan, ini loh poin-poinnya yang peserta harus tahu gitu. Seperti apa tuh Pak? Ya, jadi sebenarnya sebelum pelaksanaan ini pihak dari Dukcapil, pihak penyelenggara itu sudah melakukan sosialisasi kira-kira yang nanti akan dilombakan, dikompetisikan hal-hal seperti misalnya yang tadi saya bilang bahwa inovasi itu dia harus punya kebaruan, dia mudah direplikasi, dia sederhana dan mudah, dia harus punya dampak, dia harus bisa menjangkau semua pihak, inklusif, dan dia berdampak nyata, dia menjawab kebutuhan nyata dan dia berdampak pada kesejahteraan. Nah, ini yang akan dilihat gitu ya. Dan juga ditekankan bahwa kita juga akan melihat nanti dalam penjurian ini bukan hanya sifatnya top down ya, seakan-akan juri itu, tapi kita akan melihat dari perspektif pengguna gitu ya. Oke. Saya kembali ke Pak Puadi nih Pak. Jadi untuk kompetisi ini sendiri artinya apakah ini diikuti perorangan atau seperti apa Pak untuk peserta-peserta yang mengikuti kompetisi ini?
Kalau untuk peserta, ini ada 2 kategori. Yang pertama yaitu ya inovasi, tentunya itu atas nama Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Kemudian yang kedua, kita juga memilih inovatornya. Inovatornya ini kepala dinasnya, yang mana nanti akan terpilih sebagai inovatornya, seperti itu. Karena ini juga inovasi ini juga salah satu unsur dari tagline kami Dukcapil mulai secara nasional, yaitu kita tagline-nya kalau dulu Dukcapil Go Digital, sekarang Dukcapil Prima. Ya. Prima itu singkatan dari P-nya itu adalah profesional, kemudian R-nya itu responsif, kemudian I-nya itu inovatif, kemudian melayani, dan akuntabel. Nah, salah satu unsur dari Prima tadi yaitu inovasi tadi. Nah, kita akan mencoba kita akan berharap nanti dari hasil lomba inovasi ini bukan hanya sifatnya mengejar dari sebagai pemenang atau sebagai nominator, kan, tetapi goalnya itu adalah bagaimana nanti hasil akhirnya itu bisa meningkatkan kualitas layanan penduduk, dan ini sesuai dengan disampaikan oleh Pak Usdi tadi, ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Oke, berarti artinya bukan hanya semua apa-apa dikit-dikit digital saja, tidak seperti itu ya Pak ya. Mungkin karena eranya mungkin era digital, mungkin orang akan berpikir ini harus serba digital, semua harus serba elektronik begitu. Tapi sebenarnya yang dicari tidak semata-mata itu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kalau untuk perlombaan ini sendiri, kompetisi ini sendiri, apakah kompetisi ini hanya Sumatera Selatan saja yang punya kegiatan, ataukah ini seluruh Indonesia? Untuk saat ini ya mungkin hanya Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan lomba inovasi ini, dan adanya lomba atau kegiatan lomba inovasi ini kami berharap juga agar mereka nanti apakah dia masuk di nominasi atau tidak masuk nominasi, nanti kita arahkan agar mereka juga ikut KIPP yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB, dan itu setiap tahun. Nah, ini harapan kita. Makanya pada saat kami rapat kemarin, saya berharap kepada rekan-rekan seluruh panitia, nanti setelah didapat nominasi atau katakanlah mulai dari 6 finalis atau 6 besar, nanti akan kita arahkan, nanti kita dorong mereka supaya ikut KIPP tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Dan itu harapan kita nanti seperti Baik. itu. Saya ke Bapak Husni lagi nih Pak. Ini kalau melihat temanya akselerasi inklusi layanan Adminduk mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini sebenarnya apa nih poin penting yang harus diperhatikan atau yang harus jadi faktor penentu pemenangnya seperti itu dalam kompetisi ini. Tapi jangan dijawab dulu Bapak karena kita akan jeda, sesaat lagi kami kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi,
kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ni ada orang dalam. Onan Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Woi, lajulah kamu, ku lanjutkan. Woi! Ini Thanos kak, Mamang Madrid numbali ini. Ay takut aku balik mau, ini jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau, ini Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Melo kak. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Dialog Khusus bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dan malam hari ini kita membahas tema kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025, akselerasi inklusi layanan Adminduk, mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Dan bersama saya juga masih bersama dengan Bapak Puadi SPD selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin MSI, dosen FISIP Universitas Sriwijaya. Dan untuk Anda pemirsa, kami mengundang untuk berdialog interaktif di line telepon 0711 364 666, dan Anda juga bisa melayangkan pertanyaan Anda terkait tema kita pada malam hari ini dengan menulis di kolom komentar di YouTube Sriwijaya TV dan juga Instagram serta TikTok Sriwijaya TV. Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan tadi Pak yang terjedah tadi. Jadi kalau misalnya berdasarkan dengan temanya yang membahas akselerasi inklusi layanan Adminduk, mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, diharapkan poin apa yang harus benar-benar ada, harus benar-benar diperhatikan oleh peserta?
Dan jadi sesuai dengan temanya yang paling utama itu pertama dia harus inklusif. Inklusif artinya menjangkau semua lapisan, ya. Layanan itu bisa menjangkau semua lapisan, entah itu difabel, entah itu lansia, entah itu kelompok-kelompok rentan lainnya yang tinggal di pelosok dan sebagainya gitu. Jadi semua masyarakat tuh, semua lapisan masyarakat itu bisa mengakses layanan itu dengan mudah. Itu yang pertama, inklusif. Yang kedua, yang tadi saya berulang-ulang mungkin sampaikan itu, dia harus menjawab kebutuhan nyata. Ya. Jadi layanan itu memang layanan itu hanya untuk masyarakat gitu. Dia menjawab kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi di dalam inovasi itu harus berangkat dari pemikiran ada semacam need assessment kebutuhan yang harus dia buktikan bahwa memang ini loh kebutuhan nyata masyarakat ya. Nah itu nanti kita akan uji baik secara administratif di proposal kelihatan gitu, nanti di lapangan kita lihat, dan juga nanti seperti Pak Puadi bilang nanti ada semacam mystery guest gitu ya, yang kita akan melakukan kunjungan yang dari salah satu tim juri kita yang tidak disampaikan, dikasih tahu gitu, langsung masyarakat gitu. Jadi nanti diam-diam langsung melakukan penilaian seperti itu, Pak ya? Itu sudah biasa sekarang dalam kompetisi inovasi gitu ya. Gitu ya. Agar lebih terlihat nyata seperti itu, Pak ya? Iya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan juga nih dari YouTube Sriwijaya TV. Ini dari Ibu Melani Gans. Ini pertanyaannya, apakah mungkin ini ke Bapak Fuadi ya? Apakah bisa nih Pak ganti foto untuk di KTP? Nah, ini terkait per-KTP-an ini Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Pertanyaan dari siapa tadi? Dari Ibu Melani. Ibu Melani ya. Untuk penggantian foto KTP elektronik ya. Bisa kita layani ya, tetapi ini khusus untuk yang perempuan biasanya yang mau ganti foto ini, yang tadinya fotonya itu belum berjilbab, sekarang dia sudah pakai jilbab. Nah caranya gimana? Cukup datang ke layanan Dukcapil, baik itu di layanan yang ada di kabupaten kota maupun ada UPTD, ya cukup dia membawa kartu keluarga. Kemudian nanti KTP L yang lama itu juga dibawa, sebab begitu nanti akan dicetak itu akan ditukar. Jadi yang lama itu akan ditarik, itu akan dimusnahkan, akan dikasih dengan KTP yang baru, diganti perubahan fotonya. Dan ini juga ya untuk penggantian foto ini juga bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan yaitu sesuai domisili. Jadi kalau seandainya ada warga dari Lubuk Linggau mau ganti foto di Capil Palembang, itu tidak bisa. Karena sifat dari perubahan elemen itu, elemen apapun saja termasuk foto, dia harus kembali ke Dukcapil setempat. Nah ini ya untuk penggantian foto. Silakan ya. Silakan datang ke layanan Dukcapil kabupaten kota setempat, seperti itu. Oke, artinya nggak ada masalah nih Pak ya, bisa tapi ya. Tapi juga jangan catatan, itu tidak bisa mengirim foto saja, harus yang bersangkutan datang harus langsung. Datang. Ya. Oke, fotonya nanti akan foto di tempat atau foto sendiri Pak, atau gimana tuh Pak? Fotonya langsung dengan operator nanti. Karena jadi itu akan direkam iris matanya, dan ingat ya, pada saat dia pengambilan foto itu tidak boleh memakai kontak lens. Sebab kontak lens itu nanti akan terbaca produk apa kontak lens itu, dan ada nanti orang yang guna kontak lens itu dianggap dia double ya, seperti itu. Jadi untuk yang mau foto ulang diperhatikan juga bahwa jangan pakai kontak lens ya Pak ya. Baik. Biasanya operator itu tanya pakai soft lens nggak? Ya. Walaupun bening nggak boleh juga Pak? Nggak boleh. Baik, itu harus diperhatikan ya pemirsa ya. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Ida. Ini pertanyaannya, Bapak ini yang tahun lalu siapa yang menang nih Pak? Pertanyaannya gitu. Gitu. Untuk kompetensi atau lomba inovasi tahun kemarin kita tidak dapat melaksanakan, itu terkait adanya efisiensi anggaran. Maka baru tahun ini bisa kita laksanakan kembali seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah kembali terlaksana ya Bapak ya? Alhamdulillah. Terakhir berarti ini terlaksana di tahun 2025. Sebelumnya 2022 ya.
2022 Ya. ya. Oke, dan sekarang 2025 kembali terlaksana lagi. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan inovasi-inovasi yang tentunya sangat berdampak untuk masyarakat luas seperti itu. Nah, kembali lagi untuk tahapannya Pak. Ini dari tadi kan setelah melakukan kunjungan lapangan seperti itu, apalagi nih yang akan dilaksanakan sampai nanti bisa menemukan siapakah pemenangnya. Terus juga mengingat ini loh Pak, kayak setiap wilayah itu kan punya PR-nya masing-masing, beda-beda gitu. Nah, yang jadi tolok ukurnya tuh gimana nih Pak? Karena masalahnya beda-beda nih Pak, setiap kota. Tahapan kita kemarin sudah kita mulai dari tahap perencanaan di awal, kemudian kemarin juga kita sudah melakukan rapat panitia termasuk dewan juri, sudah kita undang juga. Setelah itu kita lakukan sosialisasi via Zoom ke Dukcapil Kabupaten Kota ya, karena mengingat untuk efisiensi waktu, kemudian tempat dan juga termasuk anggaran, maka kita laksanakan via Zoom pada saat kemarin itu. Nah, setelah nanti tahap berikutnya yaitu dari Kabupaten Kota akan mengirim proposal inovasi yang ingin diikutkan di lomba. Nah, setelah nanti seluruh proposal inovasi itu sampai dikirim, kemudian nanti akan panitia akan menilai dari sisi administrasinya. Nah, dari penilaian proposal nanti akan kita undang kembali nanti mereka untuk wawancara langsung, dan insya Allah akan kita laksanakan di awal bulan Oktober nanti ya, di tempat yang sudah kita siapkan di salah satu hotel di Sumatera Selatan, di Palembang ini ya. Dan hasil dari wawancara tersebut nanti panitia akan menyeleksi lagi yang mana nanti akan masuk masuk 6 besar, dan itu yang 6 besar akan kita datangi ke kabupaten kota masing-masing, bukan hanya ke Dinas Dukcapilnya, tetapi karena ini bagaimana nanti dampaknya terhadap masyarakat, kami juga akan mungkin secara demo akan ke masyarakat juga. Nah, jadi oleh karena itu, karena masing-masing kabupaten kota itu pasti itu beda bagaimana masyarakatnya atau kelemahannya atau kesulitannya. Nah, sesuai dengan disampaikan oleh Pak Aam tadi, maka kita melihat seberapa besar dampak inovasi itu terhadap masyarakat, layanan kepada masyarakat itu, sehingga bisa mencapai mempermudah layanan tersebut dari seluruh lapisan seperti itu. Oke. Ini sebelum saya ke Bapak Husni, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bella. Pak, kok Dukcapil Provinsi nggak bisa nyetak ya Pak? Padahal kalau bisa nyetak di provinsi, ini bisa jadi inovasi Pak. Tuh, komentar, pertanyaan sekaligus komentar Pak ya. Terima kasih ya. Sampai saat ini kami Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan memang sesuai dengan tupoksi kami, memang kami tidak dapat tidak punya tupoksi untuk melakukan layanan langsung kepada masyarakat. Akan tetapi kami Dinas Provinsi ya, berupaya kalau saat ini mungkin secara person rekan-rekan di Dukcapil Provinsi ada masyarakat yang minta bantu, maka akan kita sampaikan ke Dukcapil kota-kota yang bersangkutan. Tetapi tetap persyaratan apa yang harus dipenuhi, tetap dia harus sesuai dengan layanan di Dukcapil kota-kota, dan bahkan ini sudah ada standar secara nasional. Nah, mudah-mudahan ke depan kami sudah mempersiapkan tempat yang namanya pojok layanan. Fungsi pojok layanan yang ada di Dukcapil Provinsi nanti itu adalah untuk memfasilitasi, untuk memfasilitasi masyarakat yang butuh layanan adminduk ya, mungkin dia berada di Palembang tetapi dia harus kembali ke kabupatennya, mungkin butuh waktu, butuh biaya, maka bisa melalui pojok layanan yang ada di Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan. Tapi insya Allah nanti tahun depan 2026 nanti baru kita step by step, mulai dari yang paling sederhana dulu. Dan bahkan saya punya angan-angan nanti di Dukcapil Provinsi kita akan letakkan satu, kalau bank itu punya ATM, di Dukcapil ini ada istilahnya itu ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi orang bisa nanti untuk KTP, dia setelah dapat
mengirim persyaratan ke kabupaten kota, dia akan dapat barcode, dan itu tinggal di-scan di alat ADM itu. Dan bisa nanti KTP, kemudian kartu keluarga, akte kelahiran, bisa dicetak di ADM tersebut, seperti itu. Oke, baik Bapak. Saya ke Bapak Husni Tamrin, ini pertanyaan yang sama nih Pak. Jadi kalau melihat tanggapan Bapak seperti apa kalau melihat permasalahan tiap kota berbeda, kemudian juga mungkin pola masyarakatnya berbeda, keinginan masyarakatnya pun berbeda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan untuk mereka gitu. Nah, Bapak sendiri melihat agar kompetisi ini jadi fair itu apa tuh yang jadi faktor penentunya? Ya, jadi tadi sudah sampaikan yang faktor paling penentu itu kan ya selain dia bisa menjangkau, yang paling penting kan kalau bicara tentang perbedaan lokasi, perbedaan wilayah segala macam itu adalah dia menjawab nggak kebutuhan nyata dari masyarakat itu. Nah, dari mana kita tahu kebutuhan nyata masyarakat itu ya dari informasi-informasi yang mereka sampaikan sendiri gitu. Jadi kan waktu kita membuat inovasi itu pasti kita punya latar belakang, itu yang kita gali melalui wawancara dan juga nanti waktu kita kunjungan ke lapangan gitu ya. Dan itu meyakinkan para juri apa tidak bahwa ini benar loh jadi tidak lakukan secara kuantitatif tapi lebih kepada kualitatif gitu. Bahwa memang kebutuhan masyarakat seperti misalnya masyarakat peladang, masyarakat yang di pertanian. Seringkali kan kalau di daerah-daerah itu masyarakat petani itu kalau pagi dia ke sawah. Kalau harus ke Dukcapil dia nggak punya waktu kan. Nah, dia pulang sore Dukcapil udah tutup. Nah, bagaimana mereka berinovasi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan ini? Masing-masing tempat itu beda. Perkotaan dan pedesaan pasti punya perbedaan. Nah, itu yang kita gali nanti dari wawancara dan juga dari proposal yang mereka sampaikan pada kita. Oke, berarti bisa jadi penentunya ini adalah faktor kepuasan masyarakat seperti itu, Pak? Itu juga salah satu faktor yang paling utama. Jadi dari perspektif user itu juga penting sekali. Oke. Nah dari banyak peserta yang masuk nih, dari yang Pak Husni Tamrin lihat, ada nggak nih spill sedikit nih Pak, inovasi yang benar-benar menurut Bapak ini keren gitu ya? Ini kayaknya benar-benar menjawab tantangan gitu. Ada nggak nih Pak? Banyak ya. Jadi gini. Inovasi itu nggak perlu juga harus yang canggih-canggih nggak. Dan jadi sebenarnya inilah tujuan dari lomba kompetisi ini kan kita berbagi pengalaman-pengalaman sehingga kita bisa saling tukar. Yang tujuannya apa dengan melalui kompetisi inovasi ini masing-masing Dukcapil itu bisa secara eksplisit menyampaikan pengalaman mereka dan kita bisa lihat apa pengalaman mereka dan kita bisa saling berbagi sehingga tujuan akhirnya adalah pelayanan Dukcapil Adminduk di seluruh Provinsi Sumatera Selatan ya tentu di Indonesia itu jadi semakin lama semakin baik gitu. Oke, jadi poinnya juga ini kan yang kayak adu canggih-canggihan ya Pak ya? Bukan adu siapa yang paling melek teknologi gitu, tidak seperti itu Pak ya? Enggak, yang tapi paling menjawab kebutuhan nyata gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya melihat dari Sumatera Selatan yang paling yang paling kompleks permasalahannya ada di mana sih Pak sebenarnya? Mungkin masing-masing bisa punya dijawab. masalahnya. Yang kira-kira aduh nih kayak kalau dari penilaian kita ya terhadap layanan Adminduk ini, benar kata Pak Husni tadi, masing-masing punya khas kesulitannya seperti itu atau permasalahan-permasalahan. Nah, oleh karena itulah sesuai dengan tujuan kita lakukan lomba inovasi ini, bagaimana mereka menjawab tantangan di masing-masing kabupaten itu tersebut. Nah, seperti umpamanya di Kabupaten Musirawas Utara. Nah, ini penduduknya bahkan di situ ada penduduk yang kategori suku anak dalam situ. Begitu juga di Musi Banyuasin ada. Ya. Nah, mereka ini adalah penduduk. Maka kalau dia belum punya dokumen kependudukan, maka itu wajib kami untuk memenuhinya. Nah, apalagi saat ini semua jenis bantuan, ya, baik itu dari pusat maupun dari daerah, itu biasanya itu berbasis data kependudukan. Termasuklah kemarin pada saat sensus juga pihak BPS pun juga dasarnya dia menggunakan data kependudukan seperti itu. Jadi dengan mereka punya dokumen kependudukan, ya, maka dia bisa kita berikan pelayanan seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Pak, ini tolong dibantu. Pertanyaan dari Bapak Mawarno. Pak, tolong dibantu yang di daerah yang di pedalaman. Banyak yang belum dapat pelayanan KTP. Pak, mungkin kalau ada kompetisi seperti ini bisa turun langsung ke Dukcapilnya
Dan kasihan tetangga saya nih Pak, yang di pedalaman sulit sekali untuk mendapatkan akses KTP. Tapi ini jangan dijawab dulu dari Bapak Husni dan juga Bapak Puadi. Kita akan kembali saat lagi. Dialog khusus kembali saat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Kita memang uang Palembang, tapi Sriwijaya tetap di hati. Aritio! Darah muda, darahnya yang berapi-api. Kamu tidak pernah ngalamin jatuh cinta. Ada ini soal jalan tuh kan banyak yang komen. Tiga! I'm the rockstar, man! Mari pus! Mas musik apa mas bola? Ini mas Aib sebenarnya. Sayang, tidurnya jangan malam-malam ya. Hampir masuk bener. Belanda pakai sepan. Cakep! Itu kan tuh, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya sama-sama. This is STV Podcast. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di dialog khusus bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dan malam hari ini kita membahas tema
sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025, akselerasi inklusi layanan Adminduk mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga bisa menghubungi kami di line telepon 0711 364 666. Anda juga bisa melayangkan pertanyaan di kolom komentar melalui YouTube Sriwijaya TV, Instagram Sriwijaya TV, dan juga TikTok Sriwijaya TV. Baik, tadi sudah ada pertanyaan dari Bapak Mawarto, maksud kami Marwanto, ini bertanya terkait dengan Pak, ini mungkin lebih ke ini juga ya, saran seperti itu ya Bapak ya, dan masukan seperti itu. Pak, tolong dibantu yang di daerah pedalaman Pak, banyak yang belum dapat layanan KTP. Dan Pak, mungkin kalau ada kompetisi seperti ini bisa turun langsung ke Dukcapilnya, karena kasihan tetangganya yang di sebelahnya ini masih pedalaman dan sulit sekali untuk mendapat akses KTP. Mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Bapak Fuadi. Oke, untuk melayani penduduk yang jauh jaraknya dari layanan Dukcapil, apakah itu di di kantor Dukcapil kabupaten kota, atau bahkan ada yang layanan itu ada di kecamatan. Inilah ya yang menjadi tugas Dukcapil ya, untuk memberikan layanan kepada penduduk siapapun orangnya, kemudian dimanapun berada, sepanjang Dukcapil itu mengetahui ada penduduk yang belum memperoleh layanan, maka kita wajib untuk melakukan jemput bola. Nah, proses jemput bola ini agar itu bisa efektif, ya, kami mengarahkan rekan-rekan Dukcapil Kota untuk koordinasi baik itu ke camat atau kepada kepala desa, ya, untuk mendata penduduk yang belum terpenuhi dokumen kependudukannya. Maka begitu dia ada laporan dari kepala desa, maka dibuatlah satu titik atau ditentukanlah satu titik agar Dukcapil bisa melakukan layanan jemput bola. Oke, nah, ini merupakan dari pusat juga mendorong kita Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan jemput bola seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak Ausnya ada yang ingin ditambahkan? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Puadi itu bukan misi dari Adminduk itu ya, Dukcapil sendiri gitu. Jadi bagaimana persoalan administrasi kependudukan ini semua masyarakat tuh dilayani dengan mudah sehingga semua terdata dengan baik, dan itu adalah hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Mereka terdaftar secara administratif, mereka punya KTP ya, sederhana kan gitu kan, dan mereka bisa membuktikan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia dengan bukti KTP yang mereka miliki, dan itu harus dipermudah, dan itu sudah dilakukan oleh Dukcapil di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya kompetisi ini makin bagus lagi kualitas pelayanannya Pak ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi dari Rian di Palembang. Pak mau tanya, apakah ada layanan jemput bola atau solusi lain untuk masyarakat kita di wilayah yang seperti disampaikan sebelumnya? Pertanyaan dari Rian di Palembang. Oh ya, bagi warga Kota Palembang, ya, kemarin sudah kita sampaikan kepada Dinas Dukcapil Kota Palembang untuk melakukan jemput bola, baik itu di sekolah, kalau di sekolah biasanya di SMA SMK, untuk melakukan jemput bola, perekaman KTPL dan dokumen-dokumen yang lainnya, ya. Kemudian juga untuk melakukan jemput bola juga yang ada di kecamatan-kecamatan, khususnya yang jaraknya jauh atau yang agak ke pinggir, itu dilakukan. Apalagi Dinas Dukcapil Kota Palembang ini sudah ada layanan yang menggunakan kendaraan roda 2, ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan begitu ada informasi penduduk yang butuh pelayanan, maka Dukcapil siap akan datang. Sebagai contoh, sudah berapa kali saya ada menerima laporan dari masyarakat di satu tempat, mereka belum punya data sama sekali. Ternyata yang bersangkutan itu termasuk kategori disabilitas. Ada yang tunanetra. Nah, begitu saya dapat informasi seperti itu,
ternyata memang yang bersangkutan belum punya data sama sekali. Dan itu langsung saya informasikan ke Dukcapil Kota Palembang supaya didatangi. Alhamdulillah tidak sampai satu minggu selesai ya, dia memperoleh data kependudukannya seperti itu. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan lagi rame nih Pak yang tanya nih Pak ya. Ini dari Bapak Wiji. Ini menanyakan bagaimana caranya untuk mengurus surat keterangan meninggal, Pak. Terima kasih ya. Untuk pengurusan akta kematian, ya, orang meninggal itu namanya akta kematian. Ini merupakan akta catatan sipil. Nah, saat ini karena layanan publik itu sudah menggunakan data kependudukan, maka banyak kita temui ada penduduk yang sudah lama meninggal. Akan tetapi begitu dicek, seperti contoh, ada ASN yang meninggal katakanlah 5 tahun yang lalu. Nah, pada saat dia mengurus Taspen, di situ Taspen tidak mensyaratkan atau bukan mensyaratkan akta kematian, mensyaratkan hanya keterangan meninggal. Jadi mereka cukup memberikan keterangan meninggal dari rumah sakit. Nah, karena dia hanya sebatas keterangan meninggal dari rumah sakit, maka ternyata datanya itu masih aktif. Nah, bagaimana yang seperti ini? Kalau mereka masih menyimpan keterangan meninggal dari rumah sakit, cukup dia membawa keterangan meninggal dari rumah sakit, kemudian bawa kakaknya, maka dia akan diterbitkan akta kematian. Begitu akta kematian diterbitkan, maka datanya itu sifatnya flag. Seperti itu. Tapi kalau penduduk yang sudah lama meninggal, tetapi begitu dia mau mengajukan permohonan untuk akta kematian, biasanya ini kadang-kadang untuk soal warisan. Tidak ada data sama sekali, KTP lamanya tidak ada, kakak lama tidak ada lagi. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini harus ke pengadilan. Jadi putusan pengadilan atau penetapan pengadilan baru nanti dibawa ke Dukcapil. Tapi sepanjang dia punya data, katakanlah KTP-nya masih KTP lama, kemudian walaupun KTP itu belum nik-nya nik nasional, masih KTP yang lebar dulu, kemudian kakaknya itu, maka itu bisa dibuatkan. Sehingga nanti akta kematian juga bisa tanpa NIK. Tapi kalau dia sudah NIK nasional, dia akan tercantum NIK nasionalnya seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Wiji. Ada lagi pertanyaan nih Pak ya. Pertanyaan dari Ibu Yanti. Pak, apa nih jaminan bahwa inovasi ini tidak hanya sekedar lomba saja Pak, tapi nanti benar-benar akan diterapkan dan berkelanjutan di kemudian hari? Ya, terima kasih. Harapan kita ya, karena kita bukan hanya berharap nanti setelah diperoleh nanti hasil akhirnya atau nominator atau nominasi yang terpilih ya, ini akan kita pantau, bahkan nanti akan kita buatkan katakanlah semacam surat perjanjian lah bahwa inovasi ini akan terus berlanjut. Syukur-syukur nanti ada kabupaten kota yang bisa mereplikasi dari inovasi yang terpilih tadi. Nah, karena sifat dari inovasi di Dinas Dukcapil, inovasi ini bisa kita merupakan inovasi yang baru, betul-betul kebaruan, atau bisa mereplikasi. Replikasi ini bukan contoh dari 0 sampai 100, bukan, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, topiknya sama, permasalahannya beda, mungkin bisa menggunakan inovasi yang ini seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Husni Tamrin, Pak. Ini kalau dilihat dari kompetisi sebelumnya, sebenarnya ada perbedaan nggak nih dari penyelenggaraan kompetisi sebelumnya dan di tahun 2025 ini? Ya, ada gitu ya. Jadi kebetulan saya juga dilibatkan di kompetisi sebelumnya di 2022 gitu. Itu waktu itu kita mengejar pencapaian pencatatan gitu ya, sesuai dengan program-program nasional gitu. Nah, digitalisasi itu menjadi salah satu, jadi aspek teknologi, bagaimana mereka mempermudah, itu menjadi salah satu pokok fokus utamanya. Nah, yang kali ini perbedaannya itu kita lebih menekan pada inklusivitasnya, gitu ya. Jadi bagaimana dengan inklusivitas ini bisa mempercepat layanan Adminduk. Dengan inklusivitas ini itu juga mempercepat semuanya, gitu ya. Jadi inklusivitas ini bagaimana? Sekarang kita lebih, jadi bukan hanya pada target
70%, 90%, 98% bukan hanya pada target itu. Tapi apakah yang 98% sudah menjangkau semua lapisan belum gitu ya? Jangan-jangan 2% ini justru mereka-mereka yang memang tidak punya akses sama sekali gitu kan. Nah, ini yang kita kejar gitu kan. Jadi bagaimana inklusivitas, dan yang kedua selain inklusivitas itu adalah dia punya dampak nyata yang sudah diuji gitu kan. Dampak nyatanya itu apa hasil evaluasinya, apa yang mereka lakukan untuk menyatakan bahwa memang itu punya dampak nyata terhadap masyarakat gitu. Dan yang ketiga itu menarik, tadi ada pertanyaan mungkin saya lupa kan, tadi ada pertanyaan tadi, jangan sampai ini inovasi habis. Justru itu yang menjadi salah satu pokok sasaran kita dalam penilaian ini adalah sustainability, berkelanjutan ya. Jadi kelanjutan itu menjadi penting. Jadi dalam inovasi ini kan, artinya bukan hanya di dalam lomba inovasi. Dan inovasi ini yang paling ada tiga hal pokok dalam kita menjaga inovasi ini supaya tetap terjaga. Pertama itu adalah prokreasi. Prokreasi itu artinya bagaimana kita melombakan supaya orang berlomba-lomba menciptakan inovasi-inovasi yang baik. Tapi nggak cukup hanya memprokreasi, menciptakan, tapi juga bagaimana kita melembagakannya, mengembangkan dan mengembangkannya gitu. Jadi dia harus terlembaga sehingga inovasi ini nanti lama-lama menjadi satu hal yang rutin, sehingga masyarakat mendapat layanan yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi untuk Bapak Husni dari Sasa Jaya Diningrat nih. Pak, bagaimana tanggapan dari Pak Juri nih? Inovasi ini bisa diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan nanti hanya berupa lomba saja, terus setelah menang dilupakan. Nah, tapi jangan dijawab dulu Bapak. Nanti kita akan jeda dulu. Saat lagi kami segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Ekspedisi kuliner Cihu Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami pemirsa di dialog khusus bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dan kita langsung menyambung pertanyaan tadi Pak dari Sasa Jaya Diningrat ini. Tanggapan dari Pak Juri terkait dengan inovasi ini yang bisa diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
dan jangan sampai nanti hanya berupa lomba saja lalu menang lalu dilupakan seperti itu. Betul. Mungkin bisa ditanggapi Pak. Betul, Mbak. Jadi terima kasih Pak Sasa juga. Saya kan udah berapa kali diikut sertakan dalam lomba ini sebagai juri, dan setiap di awal penjurian itu Pak Kepala Dinas, Pak Puadi itu selalu mengingatkan, saya juga ingatkan yang baru kemarin itu juga baru mengingatkan, jangan sampai nanti kita memenangkan inovasi yang hanya untuk lomba ini aja gitu ya. Dan itu memang, jadi inovasi itu, lomba-lomba inovasi ini kan seperti saya sampaikan untuk menumbuhkan semangat orang untuk berinovasi. Semangat berinovasi itu untuk kita hal-hal yang baru yang bisa membuat pelayanan terjadi lebih baik. Nah, semangat ini yang kita jaga gitu ya. Nah, semangat ini dijaga, mereka jadi jangan hanya inovasi inovasi aja, tapi inovasi itu juga harus punya dampak gitu ya. Jadi cepat layanan gitu ya. Dan nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pertanyaan kan, terus bagaimana menjaganya, meyakinkan itu? Makanya sustainability itu menjadi salah satu aspek penting. Ada nggak potensi keberlanjutannya yang harus mereka buktikan? Jadi intinya itu dengan melalui lomba inovasi ini kita harapkan dia menjadi muncul budaya inovasi yang terpelihara di seluruh Dukcapil, di dinas-dinas Dukcapil di Sumatera Selatan ini paling tidak gitu. Dalam bahasa Inggrisnya itu kan semangat berejo Mbak gitu ya. Nah, jadi kita ada masalah kita berejo gitu kan gitu ya gitu ya. Benar, oke, baik, saya ke Pak Puadi ini marak juga ini terkait dengan desas-desus adanya apa ya? Pesan-pesan yang dari pihak yang mengatasnamakan Disdukcapil nih Pak, terus mengirimkan link seperti apa. Nah ini Bapak sendiri ada pesan-pesan nggak nih untuk warga kota Palembang dan Sumatera Selatan? Oh iya, ya. Bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya, ya, maupun penduduk Indonesia yang mungkin bisa menyaksikan acara ini, ya. Akhir-akhir ini masih banyak atau masih marak ya modus-modus untuk penipuan. Nah, yang marak ini adalah modusnya mereka menghubungi via WhatsApp atau telepon, dia mengatasnamakan Dukcapil. Ada yang mengatasnamakan Dukcapil pusat, ada yang mengatasnamakan Dukcapil provinsi, ada yang mengatasnamakan Dukcapil kabupaten kota. Nah, dia menghubungi penduduk atau masyarakat untuk aktivasi identitas kependudukan digital. Padahal untuk aktivasi IKD itu harus datang langsung ke operator seperti itu. Jadi tidak pernah dia kita suruh via ngirim. Nah, karena ini sudah ada korban. Ya, kebetulan saya sudah banyak yang menghubungi, bahkan ada yang melapor ternyata dia sudah menjadi korban, ya, seperti itu. Nah, karena dia modusnya mengatasnamakan Dukcapil, disuruhnya untuk mendownload aplikasi IKD, padahal bukan. Ternyata yang dia download, file yang dia download itu adalah untuk menarik kalau dia punya rekening e-banking, maka itu. Bahkan kemarin ada yang melapor dengan saya, sudah lebih dari 50 juta rekeningnya terkuras seperti itu. Jadi masyarakat ya tolong hati-hati ya. Jadi kalau ada yang menghubungi seperti itu, Dukcapil tidak pernah untuk aktivasi IKD melalui WA atau telepon. Silakan datang langsung ke Dukcapil kabupaten kota untuk aktivasi IKD tersebut. Oke. Ya. Jadi jangan sampai terlena gitu ya Pak ya. Ya. Sudah ada yang menjadi korban dan kita jadi masyarakat juga dituntut untuk lebih waspada dan lebih lebih berpikir kritis seperti itu Pak ya. Oke, saya mungkin ke Pak Husni lagi nih Pak. Jadi terkait dengan yang tadi kesinambungan, keberlanjutan seperti itu, ada strategi khusus nggak nih dari mungkin Bapak sebagai akademisi juga, mungkin mewakili Pak Puadi juga gitu, untuk agar inovasi ini benar-benar bisa berjalan? Ada strategi khusus nggak tuh? Ya, pertama secara konseptual gitu ya, tapi bukan hanya konsep teori di buku gitu, tapi dalam berbagai pengalaman-pengalaman di berbagai belahan negara yang kita baca itu, inovasi itu akan tumbuh subur di dalam ekosistem yang mendukungnya. Nah, salah satu ekosistem yang paling mendukung itu adalah komitmen pimpinan. Ya. Komitmen pimpinan menjadi penting sekali gitu, ya, supaya yang di bawah juga bergerak sehingga suasana
yang saya bilang suasana berejo itu, suasana budaya inovasi itu tumbuh gitu ya. Sehingga kita tidak terjebak dalam rutinitas pekerjaan, sehingga setiap ada masalah terus kita punya kesempatan untuk berdiskusi, berdialog dalam kantor. Itu ekosistemnya yang paling dibutuhkan gitu kan. Berdialog sehingga ada proses belajar. Nah, kompetisi inovasi ini juga itu adalah bagian dari bagian proses belajar dan berbagi pengalaman praktek-praktek baik tadi, sehingga masing-masing punya pengalaman. Kita ternyata di tempat lain tuh melakukan hal yang baik, sebenarnya kita juga bisa jauh lebih baik, kan seringkali gitu tuh. Kan seringkali kita melihat waktu orang sudah berbuat sesuatu, itu juga saya lebih bisa gitu kan, yang tadi kita nggak terpikir sebenarnya. Nah, ada kompetisi ini, itu adalah bagaimana kita berbagi pengalaman-pengalaman terbaik. Jadi kembali lagi pada pertanyaan itu, apa resepnya? Ya, tumbuhkan ekosistem yang baik supaya budaya inovasi ini menjadi tumbuh subur, sehingga layanan publik itu menjadi semakin lama semakin baik, ya tentu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Oke, singkat saja dari Pak Husni, mungkin ada harapan untuk kompetisi ini, singkat saja. Ya, harapan saya melalui kompetisi ini masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik, berapresiasi, dan untuk teman-teman di Dukcapil jangan lelah untuk terus berinovasi gitu ya. Tidak perlu inovasi yang canggih-canggih, yang penting dia punya manfaat nyata gitu ya, dan jadikan kompetisi ini menjadi ajang berbagi praktek terbaik dalam rangka mewujudkan pelayanan publik, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Pesisir Selatan. Baik, oke. Kalau dari Pak Fuadi mungkin ada pesan untuk warga Sumsel dan juga untuk yang mengikuti kompetisi ini, Pak? Oke. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota terkait lomba inovasi ini. Yakinlah ya, lomba inovasi yang akan kita laksanakan ini, kita akan melakukan penilaian secara fair ya, sesuai dengan item-item penilaian yang akan kita lakukan. Oleh karena itulah ya, bagi kabupaten kota yang sudah menyampaikan proposal untuk mengikuti lomba inovasi ini, kami akan melakukan penilaian secara objektif ya. Bukan hanya proposal yang kami nilai, tetapi kita akan melihat bagaimana dampaknya di masyarakat. Kemudian bagi warga Sumatera Selatan, kami mengharapkan agar bagi penduduk yang belum mempunyai dokumen kependudukan, apalagi belum punya data sama sekali, silakan melapor ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kota setempat. Kenapa? Karena saat ini layanan publik semuanya berbasis data kependudukan, khususnya NIK dan KTP elektronik. Seperti bawahnya program berobat gratis atau nama itu berkat cukup dengan KTP. Nah, berarti dia semua penduduk harus punya KTP elektronik seperti itu. Baik. Dan kemudian juga ya, kalau seandainya ada permasalahan silakan langsung ke Dinas Dukcapil. Jangan melalui calo ya. Kalau melalui calo biasanya Anda harus membayar. Padahal seluruh layanan Dukcapil semuanya gratis seperti itu. Oke, jadi semua layanan gratis dan sekarang ini semua sudah lebih mudah ya, lebih mudah dijangkau dan lebih praktis seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak sudah mampir, sudah memberikan informasi terkait dengan lomba, dan ini besar sekali harapan kami sebagai warga dengan terselenggaranya kompetisi seperti ini kedepannya akan lebih membuat lingkungan yang lebih baik lagi, dan juga pelayanan yang tentunya sangat diharapkan, pelayanan yang cepat, efektif dan efisien untuk seluruh warga di Sumatera Selatan ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak, dan terima kasih sekali lagi untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan juga Anda yang menyaksikan melalui Facebook, maksud kami YouTube, Instagram dan juga TikTok, dan yang sudah melayangkan pertanyaan ke kolom komentar. Dan sayang sekali kita harus berpisah karena memang kita sudah berada di penghujung acara, dan akhir kata saya Rara Munzir harus pamit undur diri, dan sampai jumpa di dialog khusus bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya. Rara Munzir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh